hakikat-hakikat ketuhanan dalam diri. Diutamakan adalah kualitas daripada ibadah. Kualitas ibadah maksudnya adalah nilai dari ibadah kita, tingkatan makom ibadah tersebut. Kalau dia masih bersifat kepada sesuatu yang tidak berkualitas, tidak ada nilainya, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada ibadah tersebut. Wa hidayatihi wal karomatil il ibadatihi. Sebetulnya ibadah itu adalah hidayah dan karomahnya. Ada memiliki karomah, sehingga kalau muncul karomah ibadah itu, maka inilah yang akan menjadi suatu hidayah bagi Allah untuk kita. Ini yang dikatakan kualitas, bukan kuantitas. Nah, kualitas yang dimaksud itu adalah nilai ibadah tadi. Bagaimana hakikat ibadah yang dikerjakan. Hakikat takbirnya apa sudah mencapai pada nilai hakikat. Nilai hakikat, nilai syariat, nilai ma'rifat. Lihat kedudukannya. Apa yang dicapai oleh nilai sebuah takbir. Ini kita umpamakan sebuah takbir dulu. Tentu kita harus meningkatkan. Nah, kalau meningkatkan takbir, apapun yang kita kaji dalam takbir, kalau kuantitas kodrat diri juga tidak bernilai, diri mana yang bisa dibawa ke jalur tauhid ini? Diri mana yang dikatakan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya? Diri mana yang dikatakan kembalilah wujud kepada wujudnya sendiri? Dalam makom ibadah sudah ditentukan kodrat asma dalam memimpin ibadah. Bergerak Adam digerakkan Muhammad, maka menuju kepada sifat Allah pada diri. Atau kita tingkatkan nilainya seperti yang dimaksud kualitas tadi. Memang apakah sudah Adam yang berdiri, Muhammad yang menggerakkan, atau sudah Tuhan yang dituju? Atau kita ambil kodratnya kita naikkan lagi? Apakah sudah Am yang berdiri, apakah An yang menggerakkan, apakah Bilah yang dituju? Atau kita bernaikkan lagi kualitasnya? Inilah yang dikatakan kualitas. Kalau kualitas ibadah itu sudah memiliki nilai yang cukup, syarat untuk mendapatkan hidayah dari Allah ibadahnya, tentunya kita harus meningkatkan pelajaran tauhidnya. Bagaimana dengan kuantitas diri? Diri ini sudah ada sebelum semua ada. Tapi bagaimana diri yang mana yang bisa kita bawa untuk bertajali kepada Allah? Diri yang mana yang akan kita bawa, yang akan kita suruh mendengar azan, yang kita pakai di saat iqamat, yang kita cuci di saat wudhu, yang kita ajak melangkah naik sajadah, dan kita ajak menghadap Allah dalam takbir. Tentunya dengan kita belajar ma'rifat turuh. Bagaimana kita bisa mengenal diri? Apakah benar diri yang dimaksud itu seorang diri manusia? Apakah benar diri itu diri sifat? Apakah benar diri itu sebuah diri zatnya Allah? Apakah benar diri itu adalah sebuah batin, sebuah sir, sebuah wujud, sebuah maujud?
Allah ada pada kedudukan umatnya. Allah dalam prasangka umat. Kalau kita menampilkan kodrat yang lemah, maka lemahlah pencapaian kuantitas diri kita. Dilihat dulu kodrat yang ingin melaksanakan perintah tersebut. Ini yang dikatakan kuantitas diri. Kalau kualitas nilai ibadahnya harus seimbang dengan kuantitas dirinya. Kalau nilai kodrat dirinya masih seperti jasad dan ruh yang dimiliki juga selain manusia, tentulah bukan Allah yang pantas dihadapi, tetapi kebesarannya. Inilah kita dituntut untuk belajar memperjalankan kualitas dan kuantitas. Tentunya mengkaji amaliyah sampai menuju ibadah, mengkaji rohani dan memperjalankan sampai menuju kodrat sebuah diri. Diri mana yang Allah pegang, yang menjadi pedoman bagi semua yang dijadikan umat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri itu yang menjadi rebutan. Ada diri golongan zat, ada diri golongan sifat, ada diri golongan ruh. Banyak kodrat-kodrat diri, tapi diri tidak banyak. Inilah yang menjadi fastabiqul khairat, yang kita berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat. Baik kualitas ibadah kita akan naik apabila kuantitas diri kita sudah dinyatakan naik. Jamaah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan kita memaksakan kemampuan kita. Sudah ada kodrat-kodratnya yang bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Membahas kaji juga begitu. Dalam Islam itu sudah ada tingkatan. Akidah dalam akal, iman dalam rohani, ilmu dalam batin. Semua sudah ada kodrat-kodratnya. Kenapa tidak santai? Kenapa kasakusuk sehingga menghalalkan segala cara, menjadikan perantara-perantara? Apakah itu tidak menuju jalan kafir sindik, kafir rohani? Lebih bagus kita belajar dengan benar, mencari guru yang hak, ilmu yang hak, dan murid yang berhak. Tentu setelah baiat. Jangan dulu kita mencari apa yang diceritakan orang, kita udah ke sana semua. Apa yang dibilang orang sudah begitu semua. Paham-paham begitulah yang harus ditinggalkan. Cukup lama kita hidup para pemirsa dan hadirin. Cukup lama juga kita belum tahu Tuhan. Dikenakan apa? Karena kita mencari sesuatu kelebihan di jalan Tuhan. Kita mencari sesuatu kebisaan. Inilah yang tidak mungkin bisa terjadi. Untuk itu kita harus kembali kepada kebenaran, yaitu belajar dan menghalalkan diri dalam aturan surat Al-Fatihah ayat 10. Bagaimana kita Allah menjanjikan diri kita kepada Allah bahwa kita akan benar-benar mencapai jalannya. Wala zinna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Inilah yang kita capai. Kualitas ibadah ditentukan oleh kuantitas diri kita. Nilai diri kita itu
Jangan kita kaji juga potensi ibadah sementara kuantitas diri yang akan menjadikan ibadah itu bernilai, menjadi ibadah itu berkualitas, kuantitas diri tidak diutamakan. Kalau kita mengkaji diri, bukan diri kita yang kita kaji. Awal diri adalah Tuhan. Pasti kita mengkaji wujud di situ. Pasti kita mengkaji wujud. Bukan kita kaji maujud. Awaludin ma'rifatullah. Kalau memang sudah ada dapat wujud dan maujud bagi diri, itulah yang berasmakan Allah. Dan itulah yang menjadi wasilah dalam menyembah Tuhan. Bernama dia Allah, bukanlah Allah yang bersifat wujud, tapi asma yang menuju husna, nama yang harus menjadi titian untuk mencari dirinya. Kualitas membutuhkan perbendaharaan kaji yang sangat luas. Kita harus banyak perbendaharaan hakikat. Harus tahu hakikat-hakikat dari seluruh syariat yang dijadikan. Butuh perbendaharaan. Aku adalah sebuah perbendaharaan, kata Allah. Berarti kita harus mendapatkan kekayaan, yaitu nilai jabariyah di setiap perbuatan perintah Allah. Mencapai jabariyah tersebut juga membutuhkan restu Allah terhadap diri. Kalau ada Allah mengatakan nafs ada diri, apakah harus dirimu? Apakah harus diri kita? Tidak. Namanya diri. Nafs bagi Allah. Baik nafsahu, nafsihi, nafas, nafsin. Semua itu ada kodrat-kodrat diri. Makanya Allah katakan, aku dalam prasangka. Kamu pilih diri yang mana untuk mencapai Tuhanmu? Inilah fastabiqul khairat. Bagaimana kita bisa berlomba-lomba untuk mencapai restu dan izinnya Allah. Tentunya dengan mukharabin. Bagaimana kita mendekatkan diri menjadi satu, tapi tidak menjadi Tuhan. Telunjuk kembali kepada telunjuk. Siapa bilang dua telunjuk? Tapi telunjuk kiri tetap beda dengan telunjuk kanan. Begitulah kita dalam menghampiri, dalam memberangkatkan dan memperjalankan rohaninya. Kita perjalankan rohani itu sehingga sudah pantas dan layak untuk bertatapan dengan Allah, untuk bermukasyafah, musyahadah, mukhalalah, mukarabah, mukabalah, insyaallah. Tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan nilai kuantitas diri kita, bagaimana ada kualitas ibadah? Tidak mungkin. Boleh kita lakukan pekerjaan ibadah itu dengan rajin, tetapi ada yang tidak bisa dicapai dengan rajin, yaitu sebuah kebenaran. Kebenaran inilah yang menjadi tolak ukur yang paling utama di dalam kita menjalankan perintah Allah. Allah tetap memerintahkan kepada sifat-sifatnya sendiri. Makanya Allah tidak pernah perintahkan makhluk-makhluk lain untuk beribadah kepadanya. Karena tidak semua makhluk yang berasal dari sifatnya sendiri. Apalagi kita, kodrat manusia, dijadikan dari alam rahasianya, yang dirahasiakan keberadaan asal usulnya manusia tersebut. Manusia itu lapisan kedua dari zahirnya Allah. Kalau dia masuk kubur, bukan ke tanah tapi menuju unnya Allah.
ji'unnya Allah, yaitu kembali kepada masa batin. Inilah yang dikatakan hakikat. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah, kita kaji aja solat itu semuanya, tapi kan yang pantas melakukan tidak dikaji. Siapa yang pantas melakukan? Mendirikan kodrat-kodrat Allah semata. Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Sebagai sifat bagi Allah dalam bertajali bentuk rohani, nurani dan rabbani. 10 kodrat itu menjadi suatu makom dalam batin. Inilah hakikat. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yakinlah kata Allah kepada yang gaib. Tapi gaib apa? Wa yuqimunas shalah. Yang ada di dalam solat maknanya hakikat solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka itulah yang dikatakan nikmat rezeki yang paling kuat. Tidak ada lagi rezeki yang paling beruntung selain pertemuan dengan Allah di dalam solat. Tidak ada lagi. Tidak ada yang mengalahkan nilai pertemuan mukasyafatullah. Capailah dia agar kamu cepat diberikan bantuan pertolongan. Tapi sumber kekayaan pertemuan tadi kamu gagal. Semua hajatmu akan gagal di dunia dan akhirat. Diberikan kesempatan dunia untuk beribadah.